Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saudara junior Chu Feng, nama orang ini adalah Zhao Xiang. Dia baru saja bergabung dengan divisi Asura kami kemarin. Kultivasinya sangat tinggi, dan bakatnya juga agak bagus. Dalam formasi pembentukan spiritual yang kamu tetapkan untuk mengevaluasi calon anggota, dia berhasil mendapatkan kinerja yang sangat baik di kedua anggota tersebut. Karena faktanya bahwa kultivasinya sangat tinggi, dan aku pun telah mengobrol dengannya secara pribadi. Dari situ aku jadi tahu, bahwa dia pernah menciptakan organisasi kekuatan cabang. Namun tampaknya ia telah menyinggung seseorang, dan organisasi kekuatan cabangnya akhirnya dipaksa untuk bubar. Adapun alasan mengapa dia memutuskan untuk bergabung dengan divisi Asura kita, itu bukan karena dia ingin mengandalkan divisi Asura kita. Karena menurutnya, itu karena dia mengagumi kamu, dan dengan demikian memutuskan untuk bergabung sehingga dia bisa mengikuti kamu, ucap Wang Wei menjelaskan. Zhao Xiang ini memang terlihat seperti pria jantan. Karakternya yang berani bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, itu adalah sesuatu yang aku sukai. Justru orang seperti inilah yang dibutuhkan divisi Asura kami, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng memandang Zhao Xiang yang telah bergabung dengan divisi Asuranya, tetapi masih memutuskan untuk melangkah maju untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri tanpa mengandalkan divisi Asuranya, ia pun mengangguk dengan senyum di wajahnya. Bajingan tersembunyi yang tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Kami meminta kamu untuk bergabung dengan divisi Bingki kami. Namun kamu malah menolak, dan bahkan melukai orang-orang kami. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu benar-benar tidak akan menempatkan aku, Liu Bingqi, di mata kamu, ucap Liu Bingqi. Ketika dia melihat Zhao Xiang, kemarahan di mata Liu Bingqi melonjak lebih panas lagi. Dia mengangkat kakinya, dan tiba-tiba menendangnya. Tendangannya itu ditujukan ke kaki kiri Zhao Xiang. Bukan hanya tendangan ini sangat cepat, tapi itu juga sangat kuat. Jika tendangan itu mendarat, maka kaki kiri Zhao Xiang pasti akan patah. Namun yang paling penting adalah, tendangan Liu Bingqi sangat cepat. Dengan kekuatan Zhao Xiang, mustahil baginya untuk menghindari tendangan. Wush! Bang! Namun tepat pada saat krisis ini, kekuatan yang tak terbatas tiba-tiba meledak di depan Zhao Xiang. Pada saat yang sama, sesosok muncul di hadapannya. Sosok itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah bertindak. Mengenakan armor guntur dan dengan guntur sayap di punggungnya, kultivasi Chu Feng langsung melonjak dari peringkat 3 Raja Bela Diri ke peringkat 5 Raja Bela Diri. Jika itu adalah orang lain, maka peringkat 5 Martial King secara alami tidak akan mampu menyaingi Liu Bingqi. Namun, kultivasi peringkat 5 Raja Bela Diri Chu Feng ini beberapa kali lebih kuat dari Liu Bingqi. Dengan demikian, Chu Feng sebenarnya tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghentikan Liu Bingqi. Namun sebaliknya, dengan hanya auranya saja, ia berhasil memaksa Liu Bingqi terbang kembali. Jika bukan karena bawahan Liu Bingqi menangkapnya, dia pasti akan jatuh ke tanah. Bajingan, kamu benar-benar ingin mati, teriak Liu Bingqi. Dipukul mundur oleh Chu Feng dengan satu serangan, Liu Bingqi menjadi sangat marah. Tepat setelah dia berdiri kembali, dia pun segera menyerbu ke arah Chu Feng untuk menyerangnya. Bas-bas. Namun hanya dengan lambaian lengan bajunya saja, Chu Feng berhasil menciptakan badai yang kuat. Badai ini menimpa Liu Bingqi, dan itu menyebabkannya seperti sebelumnya, dia dikirim terbang kembali dengan kekalahan total. Sangat kuat, seru orang-orang. Melihat serangan Chu Feng, itu menyebabkan mata banyak orang bersinar dan mulut terbuka lebar karena terkejut. Meskipun Chu Feng telah cukup menunjukkan kekuatannya di kolam abadi kuno, tapi tidak semua orang berhasil melihat adegan itu. Dengan demikian, banyak orang yang hanya mendengar tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang menantang, dan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang, untuk melihat kekuatan Chu Feng di depan mata mereka,
mereka datang untuk menerima rumor sebagai kebenaran dan juga kagum dengan Chu Feng. Itu karena, tidak ada sedikit pun yang melebih-lebihkan kekuatan pertempuran Chu Feng. Itu adalah reputasi yang memang layak. Paling tidak, Liu Bingqi yang berada di peringkat 6 Martial King, itu hanya mirip seperti anak kecil saat berada di hadapan Chu Feng, yang hanya berada di peringkat 5 Martial King. Dan bahkan, dia benar-benar tidak mampu melawan Chu Feng sama sekali. Persetan, kamu berani menyerangku. Apakah kamu tahu siapa aku? Teriak Liu Bingqi. Liu Bingqi ini bukanlah orang bodoh. Dia pun sudah menyadari bahwa dia bukan tandingan Chu Feng. Namun, dia datang ke sini untuk memukuli seseorang, tetapi dia malah dipukuli balik oleh seseorang. Bagaimana mungkin dia mau menerima hal ini? Tidak hanya dia mengepalkan tinjunya dengan kuat, dia bahkan mulai mengertakkan gigi karena marah. Mata marahnya benar-benar tampak mampu menyemburkan api. Namun ketika Chu Feng memandang Liu Bingqi yang tampak murka namun sedih, dia hanya tersenyum jijik dan berkata, "Untuk berani menyerang seseorang dari divisi Asura aku, jangankan kamu, bahkan jika itu adalah Kaisar Agung Surga, maka aku, Chu Feng, masih akan memukulinya," ucap Chu Feng. "Kamu," seru Liu Bingqi. Mendengar kata-kata itu, Liu Bingqi tidak hanya tertegun, bahkan semua orang yang hadir juga terpana. Itu karena benar-benar harus diakui, bahwa kata-kata yang diucapkan Chu Feng benar-benar sangat sombong. Bas-bas. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun segera terjadi. Saat pakaian Chu Feng berkibar, kekuatan penindasan yang sangat kuat yang seolah-olah mampu menjatuhkan gunung dan menjungkirkan lautan, itu mulai menyebar dari tubuhnya untuk menelan Liu Bingqi dan yang lainnya. Terkejut, kekuatan Chu Feng yang menindas bukanlah masalah yang kecil. Ketika dia hanya peringkat 4 Raja Bela Diri, dia mampu mengalahkan Lei Yao yang berada di peringkat 6 Raja Bela Diri. Dan sekarang, dia sudah peringkat 5 Martial King. Pada saat ini, dihadapkan dengan kekuatan Chu Feng yang menindas, 2000 anggota ditambah divisi Bingqi bahkan termasuk Liu Bingqi itu sendiri, semuanya dibuat kewalahan oleh kekuatan yang menindas dan dipaksa ke tanah seperti anjing yang sekarat. Meskipun mereka berjuang dengan sekuat tenaga, tapi mereka tidak dapat berdiri kembali. Kamu ingin merobek divisi Asuraku. Dengan hanya kamu dan para sampah itu. Chu Feng berjalan menuju Liu Bingqi dan mencibir. "Persetan, kamu tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan merobohkan divisi Asuramu," kata Liu Bingqi sambil mengertakkan gigi dengan marah. Sebagai anggota Departemen Perbaikan Senjata, dan seorang murid dengan dukungan seorang tetua manajemen, kapankah dia, Liu Bingqi, pernah mengalami penghinaan semacam ini? Bang! Namun yang mengejutkannya adalah, tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, tamparan sengit dari Chu Feng mendarat tepat di wajahnya. Tidak hanya ini menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah, bahkan ada 2 geraham yang hancur di samping darah yang dia muntahkan. "Menghancurkan divisi Asuraku ya? Apakah kamu percaya, bahwa aku akan menghancurkan divisi Bingqi kamu sekarang juga?" kata Chu Feng dengan suara dingin. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir menghisap udara dingin. Itu karena, Chu Feng benar-benar cukup berani untuk melakukan apa yang dia katakan. Selain itu, dia juga benar-benar telah menamparkan Liu Bingqi. "Saudara junior Chu Feng, kamu harus mempertimbangkannya kembali. Liu Bingqi ini adalah anggota Departemen Perbaikan Senjata. Dengan apa yang kamu lakukan sekarang, aku khawatir bahwa para tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Itu karena kamu telah menamparkan Liu Bingqi. Tidak hanya itu telah memalukan bagi Liu Bingqi, tapi itu juga memalukan bagi Departemen Perbaikan Senjata mereka." Melihat situasinya menjadi buruk, Long Chen Yi buru-buru berbicara untuk mendesak Chu Feng menentang tindakannya. Bahkan kata-kata yang dimaksudkan untuk mendesak Chu Feng sedang membanjiri telinga Chu Feng sekarang ini. Sebenarnya, bukan hanya orang lain yang mendesak Chu Feng untuk menghentikannya. Bahkan Liu Bingqi sendiri mengancam Chu Feng dengan ekspresi yang menyeramkan. "Baiklah, kamu berani sekali menamparkan ayahmu ini.
Bajingan, kamu memang bajingan. Ayo pukul aku lagi. Kamu benar-benar berani untuk memukul anggota Departemen Perbaikan Senjata. Kamu sama sekali tidak menempatkan Departemen Perbaikan Senjata kami di mata kamu. Ayo, pukul aku lagi. Jika kamu punya nyali, maka pukul aku lagi, pukuli aku sampai mati. Aku akan melihatnya, apakah para tetua Departemen Perbaikan Senjata kami akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ucap Liu Bingqi. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai ragu juga. Departemen Perbaikan Senjata memang organisasi kekuatan cabang yang diawasi oleh para tetua manajemen. Saat ini, dia sudah menyinggung Departemen Hukuman. Jika dia menyinggung Departemen Penyempurnaan Senjata di atas itu, maka musuh-musuhnya akan benar-benar terlalu banyak. Bahkan jika dia sendiri tidak takut dengan apapun, tapi tidak mungkin bagi anggota divisi Asura yang lain untuk tidak takut. Namun yang paling penting adalah, Chu Feng masih harus menjadi murid Gunung Qianwu. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang berisi sumber daya kultivasi tanpa akhir? Apakah ada yang salah? Kenapa kamu tidak berani lagi? Jika kamu tidak berani, maka akui kesalahan kamu sekarang juga. Berlututlah ke tanah, dan kau tahu padaku sekarang juga. Jika kamu melakukannya, aku akan membiarkan kamu hidup. Ucap Liu Bingqi. Melihat bahwa Chu Feng ragu-ragu, Liu Bingqi menjadi sangat puas diri. Dia yang berbaring di tanah seperti anjing yang sekarat, itu sebenarnya mulai mencaci maki Chu Feng untuk meminta maaf padanya. Berbicara dengan kata-kata untuk mengancam orang lain, itu karena kamu lebih rendah daripada orang lain. Liu Bingqi, sepertinya kamu tidak berhasil mempelajari hal lain, itu setelah kamu bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata kami. Kamu hanya berhasil belajar cara menggunakan kekuatan untuk menggertak orang lain, ucap seseorang. Namun yang paling mengejutkan semua orang adalah karena, tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba saja terdengar. Pada saat yang sama, seorang pria tua muncul di samping Chu Feng. Oh surga, bukankah ini tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, Tetua Xiaohu? Seru seseorang. Ketika mereka melihat tetua ini, para murid di tempat kejadian bahkan lebih terkejut lagi. Itu karena mereka semua tahu siapa orang terkenal ini. Adapun tetua ini, dia adalah orang yang sama yang telah menonton Chu Feng dengan tetua Wei di Immortal Pond kuno, dan merupakan seorang tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata, yaitu Xiaohu Jianting. Tetua Xiaohu, seru orang-orang. Penampilan tetua Xiaohu ini telah menyebabkan ekspresi banyak murid berubah. Terutama orang-orang di pihak Chu Feng, mereka malah menjadi sangat takut. Mereka berpikir dalam hati mereka bahwa, hal yang mereka khawatirkan telah datang, karena Chu Feng akan membuat marah seorang tetua manajemen dari Departemen Perbaikan Senjata. Dan sekarang, tepat setelah Chu Feng menyerang Liu Bingqi dengan keras, tetua Xiaohu pun muncul. Bukankah ini setara dengan tertangkap basah? Pada saat ini, hampir semua orang berpikir bahwa sebuah bencana besar akan menimpa Chu Feng. Karena bagaimanapun juga, para tetua manajemen bukanlah eksistensi biasa. Jika seorang tetua manajemen ingin memberikan Chu Feng pelajaran, mereka bisa menemukan 100 pembenaran yang berbeda. Sungguh, mereka dapat menghajar siapapun yang mereka inginkan apapun yang mereka inginkan. Chu Feng, terus pukuli dia. Kalahkan bocah ini sampai mati. Orang tua ini akan memikul semua tanggung jawab untukmu. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, setelah tetua Xiaohu muncul, bukan saja dia tidak menghukum Chu Feng, tapi dia malah memberitahu Chu Feng untuk terus mengalahkan Liu Bingqi. Selain itu, sikapnya juga sangat baik. Bahkan tidak ada sedikit pun amarah dalam nada bicaranya. Karena itulah, semua orang benar-benar dibuat tercengang. Tetua, kamu, seru Liu Bingqi. Namun dalam hal kebingungan, maka Liu Bingqi adalah orang yang paling bingung. Sebagai anggota Departemen Perbaikan Senjata, dia mengira bahwa penyelamatnya telah tiba ketika dia melihat tetua Xiaohu.
Dia berpikir bahwa malapetaka Chu Feng telah tiba, dan dia akhirnya dapat mengembalikan penghinaan yang telah dia terima 2 kali lipat. Namun sayangnya, situasi macam apa ini? Adalah satu hal bagi tetua manajemennya sendiri untuk tidak berdiri dan membantunya, tetapi dia bahkan benar-benar meminta orang lain untuk memukulnya. Pada saat ini, Liu Bingqi menjadi benar-benar berantakan. Liu Bingqi, kamu pergi untuk mengancam yang lain karena keahlianmu lebih rendah dari yang lain. Kamu benar-benar telah mempermalukan Departemen Perbaikan Senjata kami. Chu Feng, pukuli saja dia. Seorang murid seperti dia tidak layak untuk terus berada di Departemen Perbaikan Senjata kami. Apalagi, bukan orang tua di ini yang menerimanya menjadi anggota Departemen Penyempurnaan Senjata kami. Selain itu, aku akan mengeluarkannya dari Departemen Perbaikan Senjata pada saat ini juga. Ucap tetua Xiaohu yang sangat marah oleh Liu Bingqi. Namun anehnya, nadanya dengan Chu Feng benar-benar sangat ramah. Kesenjangan yang sangat besar dalam perawatan mereka berdua, itu benar-benar mengejutkan mata semua orang. Situasi macam apa ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa tetua Xiaohu ini tidak membantu Liu Bingqi, dan kenapa dia malah mendukung Chu Feng, yang merupakan orang luar hingga sedemikian rupa? Tetua, bukan karena murid ini berusaha mempersulit Liu Bingqi. Tapi dia datang ke divisi Asura aku untuk membuat masalah, dan dia ingin memukuli anggota divisi Asura aku sambil berteriak untuk merobek-robek divisi Asura aku. Sebagai kepala divisi Asura, aku tidak bisa tidak mendisiplinkan dia atas tindakannya, ucap Chu Feng. Dan bahkan, Chu Feng sendiri benar-benar bingung dengan apa yang terjadi juga. Dia bahkan tidak yakin apakah tetua Xiaohu ini benar-benar berencana untuk membantunya, ataukah dia hanya sedang bermain sandiwara. Dengan demikian, Chu Feng secara strategis menghilangkan auranya yang menindas dari Liu Bingqi dan yang lainnya. Dia telah merencanakan untuk membatalkan masalah ini. Mendesah. Teman kecil Chu Feng, Liu Bingqi di sini sangat mengecewakan. Karena itulah, ia harus dihukum. Pemukulan kamu terhadapnya dilakukan dengan sangat baik. Hanya saja, itu saja masih tidak cukup. Kamu harus lebih keras lagi saat memukulinya. Sebenarnya lelaki tua ini datang ke sini untuk urusan lain. Ini adalah permintaan yang aku tidak sadari, itu jika teman kecil Chu Feng mungkin bersedia menyetujuinya, kata tetua Xiaohu dengan senyum berseri-seri. Tetua, apa permintaan itu? Tanya Chu Feng. Aku ingin mengundang teman kecil Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata kami. Mungkinkah teman kecil Chu Feng bersedia? Tanya tetua Xiaohu. Apa ini? Suara kerumunan. Suatu kali tetua Xiaohu mengatakan kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya sekali lagi terkejut. Sekarang masalahnya menjadi lebih jelas, mengapa tetua Xiaohu membantu Chu Feng dan tidak membantu Liu Bingqi. Ternyata sejak awal dia datang memang untuk Chu Feng. Dia datang untuk mengundang Chu Feng ke Departemen Perbaikan Senjatanya. Setelah mendengar kata-kata itu, reaksi dari yang lain masih bisa dianggap ringan. Namun untuk Liu Bingqi, kulitnya langsung berubah menjadi hijau. Itu karena, dia sudah meninggalkan dendam di antara dia dan Chu Feng. Jika Chu Feng bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata, bagaimana mungkin ada hari-hari baik di masa depan bagi dirinya? Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Chu Feng bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata. Namun karena dia hanya seorang murid kecil, dia tidak memiliki wewenang untuk berbicara. Dengan demikian, dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika tetua Xiaohu mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata. Tetua aneh, kamu benar-benar tidak tulus. Saat itu kamu jelas-jelas telah bertaruh dengan aku bahwa, selama Chu Feng dapat mengalahkan Lei Yao, kamu tidak bisa mengundang Chu Feng ke dalam anggotamu. Namun sekarang, mengapa kamu kembali pada kata-kata kamu hari ini? Ucap seseorang. Namun tepat pada saat ini, suara kemarahan segera terdengar. Pada saat yang sama, sosok lain mendarat di depan orang banyak, dan berdiri tepat di seberang tetua Xiaohu. Itu sebenarnya adalah tetua Wei. Hanya saja, tetua Wei saat ini dapat dikatakan menunjukkan kemarahan di seluruh wajahnya.
Penampilannya seperti seseorang yang berencana untuk membunuh orang lain. Hehehe, orang tua, aku memang kalah taruhan pada hari itu. Namun sayangnya, Chu Feng ini benar-benar terlalu sulit untuk didapatkan di Gunung Qianwood, balas tetua Xiaohu. Ketika dia melihat tetua Wei, tetua Xiaohu yang salah hanya bisa tersenyum, dan kemudian dengan sopan menyarankan. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan mengembalikan semua pil obat saat kalah tahan kepada aku di masa lalu, dan aku memberikan kamu 10 kali lipat kompensasi. Biarkan aku mengambil Chu Feng, dan itu akan disepakati, ucap tetua Xiaohu. Cih, bahkan aku tidak pernah memikirkannya. Chu Feng adalah milikku. Semua orang bisa melupakan untuk memperebutkan dirinya. Siapapun yang berani melakukan itu, aku akan melawan orang itu. Balas tetua Wei yang langsung menolaknya dengan tegas. Kemudian, dengan mengabaikan semua konsekuensinya, dia langsung memandang ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, datanglah ke departemen pembuatan obat kami. Aku pasti tidak akan memperlakukan kamu dengan tidak adil, ucap tetua Wei. Chu Feng, bergabunglah dengan departemen perbaikan senjata kami. Apapun yang diberikan orang tua itu kepada kamu, aku dapat memberi kamu 2 kali lipat, ucap tetua Xiaohu. Melihat ini, tetua Xiaohu bukanlah orang yang mau menerima kekalahan. Dia benar-benar berbicara tentang janji kepada Chu Feng. Oh surga, ini benar-benar mengesankan, seru Kemunan. Pada saat ini, semua banyak murid yang hadir tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Satu demi satu, mereka sangat iri dengan apa yang terjadi dengan Chu Feng, sehingga air liur mereka mulai meneteskan air liur ke mulut mereka. Untuk dianggap sangat berbakat oleh tetua manajemen, ini adalah impian murid yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka impikan. Namun saat ini, bukan hanya Chu Feng yang sangat dipikirkan oleh seorang tetua manajemen, ia juga sangat dipikirkan oleh 2 tetua manajemen dari 2 organisasi kekuatan cabang yang berbeda. Selanjutnya 2 tetua manajemen ini, demi memperebutkan Chu Feng, sebenarnya mereka mulai membuat janji demi janji. Perlakuan semacam ini benar-benar membaut orang lain sangat iri, dan itu sudah cukup untuk membuat murid-murid lain ternganga. Tetua Xiaohu, terima kasih telah berpikir begitu tinggi tentangku. Namun aku, Chu Feng, sudah tahu apa afiliasi aku sejak sebelum-sebelumnya. Aku takut bahwa aku akan mengecewakan niat baik kamu, ucap Chu Feng. Saat masalah ini berdiri, Chu Feng menyadari mengapa tetua Xiaohu begitu baik terhadapnya. Ternyata dia ingin dirinya bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata sejak awal. Tapi sayangnya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk bergabung dengan Departemen Perbaikan Senjata. Itu karena, orang yang telah membantunya saat itu adalah tetua Wei dari Departemen Peramuan Obat. Adapun dengan sikap Chu Feng, dia hanya menjadi orang yang akan membayar kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi setelah Chu Feng dengan bijaksana menolak tetua Xiaohu, dia menoleh ke tetua Wei dan berkata, Tetua Wei, Chu Feng selalu ingin belajar tentang metode peramuan obat-obatan. Untuk bisa diakui oleh tetua Wei, itu adalah kehormatan bagi Chu Feng. Chu Feng bersedia bergabung dengan Departemen Pembuatan Obat, ucap Chu Feng. Bagus bagus bagus, hahaha. Ini benar-benar hebat. Chu Feng, kamu tenang saja. Setelah kamu bergabung dengan Departemen Leramuan Obat kami, orang tua ini pasti akan memberikan semua yang aku bisa untuk mengajari kamu, dan menyampaikan semua yang telah aku pelajari dan ketahui kepada kamu. Ucap tetua Wei yang benar-benar gembira dengan persetujuan Chu Feng, yang akan bergabung dengan Departemen Peramu Obatnya. Tidak hanya dia mengatakan kata hebat sebanyak 3 kali berturut-turut, dia bahkan langsung mengeluarkan simbol Departemen Peramu Obat mereka dan langsung meletakkannya di dada Chu Feng. Ketika mereka melihat kata obat di dada Chu Feng, banyak orang merasa iri dan kagum tanpa akhir. Namun untuk tetua Xiaohu dari Departemen Perbaikan Senjata, sedikit banyaknya dia agak kecewa. Meskipun mungkin dia kecewa, tapi dia tidak menyimpan dendam. Justru sebaliknya, dengan senyum di wajahnya dia melihat ke arah tetua Wei. Orang tua, selamat.
Dengan Departemen Peramuan Obatmu bisa mendapatkan teman kecil Chu Feng, itu pasti akan tumbuh dalam kekuatan di masa depan, ucap tetua Xiaohu. Hehehe, orang tua yang aneh, aku juga harus berterima kasih karena tidak terus memperebutkan Chu Feng dengan aku, balas Tetua Wei. Setelah mendapatkan Chu Feng, Tetua Wei sangat gembira, dan benar-benar lupa ketidaksepakatan antara dia dan tetua Xiaohu. Chu Feng, kamu benar-benar orang yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu benar-benar menolak undangan dari tetua Xiaohu. Apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Dengan kemampuan kamu semata, kamu bisa memiliki hak untuk melakukan itu. Maka hari ini aku, Liu Bingqi, akan mewakili Departemen Perbaikan Senjata dan menantangmu. Aku akan melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk berani menolak undangan tetua Xiaohu, teriak Liu Bingqi. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, setelah undangan tetua Xiaohu ditolak, Liu Bingqi benar-benar bertindak seolah-olah dia terinspirasi oleh kebenaran dan menantang Chu Feng. Motif di balik tindakannya ini juga sangat jelas. Dia berencana untuk membalaskan tetua Xiaohu, dan membela Departemen Penyempurnaan Senjata mereka dengan cara memberikan Chu Feng pelajaran yang tepat. Oh, hanya kamu saja, bakas Chu Feng. Menghadapi provokasi Liu Bingqi, Chu Feng tertawa kecil. Selain itu, tawanya juga sangat menghina. Betul, namun apa yang aku tantang kepada kamu, itu bukanlah kekuatan bela diri. Tapi sebaliknya, aku menantang kamu untuk bertarung dengan teknik spiritual, kata Liu Bingqi dengan ekspresi sangat percaya diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.